Para pemirsa Hope Channel, malam ini kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa episode yang ke-22. Kamu Bisa, Karya Mulia, Bisnis Luar Biasa. Sebuah acara yang merupakan kolaborasi dari Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesi dan pebisnis awam Advent. Acara ini dilakukan untuk memprakarsai pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, maupun industri rumah tangga. Malam ini topik kita adalah jutawan dengan Calathea dan Vinca. Nanti kita akan lihat apa itu Calathea dan apa itu Vinca. Ya, mereka adalah tanaman hias. Dan kenapa judulnya jutawan? Nanti kita akan lihat dari diskusi kita. Narasumber praktisi kita pada malam ini, seorang ibu dari Manado, bernama Ibu Olivia Kenny. Kita sapa dulu Ibu Olivia. Selamat malam Ibu Olivia. Selamat malam semuanya, seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat malam Bu Olivia. Bagaimana kabar di Manado? Hujan ya katanya tadi? Iya, kabar baik. Dan tadi rintik-rintik, sudah hampir mau hujan deras, tapi saya berdoa, aduh semoga hujannya segera pergi karena kan mengganggu jaringan. Jadi syukur ini sementara mereka pergi entah kemana. Iya, lumayan ya. Tinggal jadi kita bisa melakukan acara ini dengan baik. Ya. Ibu Olivia juga pernah menjadi narasumber kita pada acara yang lalu tentang aglonema. Dan Ibu Olivia ini adalah praktisi tanaman hias ya. Kalau mau melihat YouTube channelnya bisa dilihat di Flower Mix Manado. Ada 200.000 subscribernya. Jadi klik saja subscribe YouTube channel dari Ibu Olivia. Dan kita malam ini seperti biasa akan dibantu oleh 3 narasumber ahli. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknik pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam. Apa kabar di Palembang? Bahagia. Ya, panas 34 derajat. Panas ya, tidak hujan ya, seperti di Manado ya? Mendung. Baik. Narasumber kita yang kedua, Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau adalah seorang pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Pak Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak. Apa kabar? Baik? Baik, sehat. Sehat, luar biasa. Cerah kelihatannya Pak Dr. Hukom ya. Narasumber kita yang ketiga, Dr. Insinyur Johanna Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johanna. Selamat malam Pak Skoro. Ya. Sudah lumayan malam ya di Ambon ya. Hujan di mana Ambon? Ya lumayan Pak, jam 9. Jam 9 ya. Hujan atau terik hari ini di Ambon? Agak sedikit gerimis Pak. Gerimis tapi ya. Tadi saya dari Seram, hujan deras. Oh, dari Seram tadi ya. Jadi ya. Ibu Dr. Johanna ini buru-buru kembali ke Ambon hanya untuk bisa menjadi narasumber pada acara kita. Baik, para pemirsa, kita lihat dulu video aktivitas dari Ibu Olivia Kenny.
Baik, pemirsa Hope Channel Indonesia, begitu luar biasa video aktivitas dari Ibu Olivia Kenny yang kita sudah lihat terkait dengan Calathea dan Vinca. Kita nanti akan bahas lebih dalam, tadi sudah ditunjukkan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Olivia, dari menanam, menyetek, kemudian memeliharanya. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai mungkin dengan Calathea dulu. Calathea ini merupakan tanaman hias yang memiliki corak daun. Keunikannya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi Ibu Olivia. Keunikannya katanya ketika malam, ini daunnya menggulung ya Bu Olivia ya? Begitu Iya. Seperti Ya, apa benar menggulungnya? sekali. Karena seperti orang berdoa katanya. Iya, ya menurut informasi yang saya dapat dan juga memang sering orang mengatakan kalau tanaman hias Calathea itu adalah seperti tanaman doa, tanaman doa. Karena ketika siang hari dia tuh terbuka, tapi saat malam hari dia tertutup. Ya seperti contoh ini. Inilah sementara tertutup dia. Oh, ini kalau Tapi malam kalau dia nanti- tertutup ya? Ya, tertutup seperti ini, seperti sedang berdoa katanya. Nanti kalau sudah siang dia terbuka semua, Iya. lebih indah lagi. Loh, luar Nah, biasa ini ya. kondisinya. Luar biasa. Tanaman pun berdoa ya, bukan hanya manusia yang berdoa. Ya. Kalau di Manado itu terkenal namanya daun nasi. Daun nasi. itu seperti ya itu fungsinya itu untuk buat nasi bungkus yang terkenal di Manado itu loh. Oh, Nasi jadi bungkus. Dan daunnya memang daerah asalnya itu yang saya baca-baca di Brasil sebenarnya manfaat Calathea ini untuk makanan, untuk membungkus makanan. Oh, Nah, tapi karena dia mungkin sudah mutasi, warnanya juga sudah bermacam-macam, jadilah dia tanaman hias. Tidak Iya. lagi jadi hanya untuk membungkus nasi atau buat membungkus makanan. baik. Ya. Sebagai tanaman hias ini Ibu Olivia, harga pasarannya saat ini seperti apa ya? Oh ya, yang sebelum pandemi atau yang sekarang? Ya, boleh diceritakan sebelum maupun sekarang. Mungkin oke. harganya meningkat ya sekarang Oke. ya? Ya, sebelum pandemi tanaman hias Calathea ini tergolong yang sangat murah meriah. Jadi hampir semua pecinta tanaman hias itu gampang sekali mendapatkan jenis-jenis Calathea-nya. Karena di bawah harga 50.000 pun ada, 15.000, 10.000 ada. Sebelum masa pandemi corona. Tapi ada jenis-jenis yang sudah import memang harganya di atas 50 sampai 100.000. Itu di masa sebelum pandemi itu sudah mahal. Tapi setelah pandemi, karena orang juga hanya di rumah, permintaan juga semakin banyak, stoknya menipis, harganya mulai meningkat. Harga yang biasa saya beli 10.000, sekarang atau 5-10.000, sekarang harganya bisa 35.000 sampai 50.000 untuk pohon yang masih 2-3 daun. 2-3 daun. 2-3 daun sampai 50.000 ya? Iya. Dan untuk kelas-kelas yang kelas import, ini contoh seperti ini sudah import, dulu harganya hanya 50.000, sekarang 300.000. Wah, luar biasa. Ya, itu contoh. Jadi perubahannya begitu pesat untuk tanaman Calathea. Jadi semakin banyak orang mengincar tanaman hias ini. Jadi nggak salah judul pembicaraan kita hari ini, jutawan dengan Calathea dan Vinca ya? Bisa jadi jutawan Ya, kita betul dengan sekali. memelihara ini. Ya. Sangat bisa. Ya, mungkin kita undang dulu komentar dari Prof. Daniel. Ini yang biasa bicara nilai ekonomis daripada pertanian. Bagaimana nih, Prof? Apakah memang Calathea ini khususnya bisa menjadi sumber pendapatan ya? Ya, betul sekali karena sebelumnya orang sudah lebih meningkatkan penelitian sehingga Calathea ini sekarang jenisnya beragam, banyak sekali jenis-jenisnya, warnanya juga warna-warni, motif pola yang ada di daunnya juga bermacam-macam, dan itu sebetulnya terjadi pada waktu itu ada usaha untuk memperbanyak tanaman Calathea ini dengan cara kultur jaringan. Dan pada waktu memperbanyak ini terjadi sedikit kecelakaan. Ya, kecelakaan kurang steril atau kurang apa begitu, sehingga terjadi mutasi pada soma selnya.
ya, sehingga sekarang teknologi itu disebut soma clone. Jadi bukan cloning, jadi soma clone. Sehingga dan menghasilkan, mestinya hasil tanamannya itu mirip dengan asalnya, tapi karena kecelakaan itu menjadi berbeda, ya. Dan akhirnya teknologi itu digunakan orang sekarang untuk membentuk berbagai jenis calathea dengan motif yang beragam, dengan sekarang itu sengaja dibuat kecelakaannya supaya menjadi hasil yang beragam. Dan karena hasil yang beragam ini dan motifnya menjadi lebih indah, permintaan terhadap calathea ini meningkat dan harganya juga menjadi naik. Baik, terima kasih Prof. Jadi ini kecelakaan yang menyenangkan ya, sehingga hasilnya malah membuat banyak varietas yang unik ya. Iya. Baik, kembali ke Ibu Olivia. Sudah berapa lama Ibu mulai menanam dan boleh dijelaskan varietas-varietas apa saja yang ada atau varietas apa yang Ibu tanam? Ya. Untuk pada saat mana saya mulai menanam calathea, awalnya memang karena sebenarnya sih konsentrasi di aglonema, tapi karena permintaan teman-teman subscribers yang meminta Ibu boleh masuk calathea karena kami hanya mampu beli calathea nih, tapi kok setiap tanam menggulung, gimana caranya? Jadi saya pelan-pelan mulai koleksi dan mulai mempelajari cara menanamnya, dan rupanya sebenarnya sih mudah kalau tahu. Jadi saya mulai itu beli ya dari lokal dulu, yang murah-murah, yang harganya 10.000, yang harganya hanya 15.000, contoh seperti ini. Kalau varian saya nggak terlalu hafal, tapi ini jenis yang lokal, jenis yang lokal. Nah seperti ini juga, daunnya cantik ya, cantik dan karakter daunnya itu sudah berwarna-warni, jadi mulai diminati. Nah, kalau ini saya hafal, ini silver, karena memang warnanya seperti silver. Coba lihat dia malam hari dia berdoa. Iya, Dia berdoa tuh alis tertutup ya. Nanti kalau siang dia terbuka. Nah, terus ini juga yang paling sangat lokal banget. Ini dulu harganya hanya 5.000 varian ini, dan sekarang sudah lumayan 50.000 untuk 3 daun. Padahal dulu cuma 5.000 ya. Sekarang kalau yang sudah segede ini bisa sampai 100.000 kalau di Manado ya, tapi mungkin kalau di Pulau Jawa masih bisa dapat 50.000. Nah kalau yang import saya punya ini yang import yang memang nggak tahu ya, ini mungkin produk dari luar, tapi yang pasti ini sih diimport katanya dari Thailand nih, karena warnanya juga sudah berbeda dan bulat. Nah ini varian-variannya. Jadi baru yang jenis-jenis yang bisa dijangkau lah untuk masyarakat luas seperti ini. Jadi banyak macam-macamnya. Ini juga. Ini jenis-jenis calathea. Ya. Harganya masih. Apakah varian lokal dan impor ini ada perbedaan cara menanam dan memeliharanya, Bu? Ya, pada dasarnya hampir sama, tapi lebih ya pastilah lebih tahan banting yang lokal ya. Tahan banting ketimbang yang impor. Kalau impor itu memang kita ya seperti tadi Prof. Daniel bilang, apalagi dari kultur jaringan, itu kita perlu ilmu lebih tinggi lagi untuk memelihara, karena mungkin beda kalau kultur jaringan kan dia diproses di tempat yang steril ya, mungkin steril. Terus setelah dilepas ke masyarakat, kita dipenuhi dengan bakteri misalnya atau virus, jadi penanganannya sedikit berbeda. Memang harus full dengan anti jamur atau antivirus, antibakteri. Baik. Seperti itu. Baik, nanti mungkin kita bahas soal proteksi tanaman ya, terkait dengan lokal maupun yang impor ya. Nanti Dr. Johanna akan membahas. Baik, tadi kita sudah lihat sekilas di video aktivitas bagaimana menanam dan yang lain ya. Bolehkah Ibu Olivia menjelaskan sambil videonya diputar dan Ibu memberikan penjelasan tentang bagaimana membibit, menanam calathea ini? Ya.
Mungkin yang Kalatea. Baik pemirsa yang ada di rumah. Yang Kalatea, ya. Pemirsa yang di rumah, ya, kita akan melihat bagaimana cara merawat Kalatea ala saya ya. Ya, ini praktisi, jadi tentunya ala Ibu Olivia dan saya kira sukses ya. Iya. Silakan diputarkan video Kalateanya. Ya, ala saya. Ya, silakan Ibu. Oke, ya inilah Kalatea. Nah, Kalatea ini gampang-gampang susah, tapi menurut saya sih sebenarnya gampang. Jadi seperti ini cara menanamnya. Jadi ketika saya beli sampai di rumah itu saya nggak langsung dihias, tapi saya biasanya memindahkan ke media tanam yang baru. Media tanam itu gampang sekali. Itu hanya sekam, kompos atau pupuk kandang dengan tanah sedikit. Nah itu ditanamnya gampang seperti itu. Kita tidak perlu membongkar banyak tanahnya, langsung tanam dan langsung disiram. Kalau Kalatea, tapi harus dijaga jangan sampai dia menggulung. Nah itu yang kalau mau repotting begitu harus sore hari. Nah dan cara perbanyakan kalau cara saya belum tahu cara perbanyakan melalui jaringan food, jadi saya hanya perbanyakan melalui anakan. Jadi cara pisahnya juga, ini menurut cara saya ya, kita memisahkan itu tidak boleh media tanamnya hilang semua. Jadi pastikan ada media tanam yang ikut. Jadi akarnya itu dia ikut sedikit, media tanamnya ikut sedikit diakar supaya tidak tanaman itu tidak stres lama, atau mungkin bahasa botani plasmolisis seperti itu, stres tanaman yang terlalu lama, jadi dia mengadaptasi lah istilahnya. Nah, jadi perawatannya cukup jangan sampai kena matahari langsung, cukup saja matahari yang pagi, kalau bisa rajin dijemur seperti itu supaya pertumbuhannya maksimal. Dan penanganannya sangat-sangat mudah. Tapi kalau berhasil bisa mendapatkan bisa dijual begitu. Jadi gampang, mudah. Jadi penanaman dan perawatannya cukup mudah, Bu ya? Sangat mudah. Sangat mudah ya. Jadi ini sangat tidak mudah, tidak ada pupuk tambahan, hanya kompos saja. Ya, kalau misalnya di kampung-kampung itu pasti gampang ya temui daun-daun lapuk atau seperti daun lapuk kan sudah bisa jadi kompos atau pupuk kandang, gampang kan dicari. Tapi biasanya kalau di perkotaan mereka malas untuk mencari pupuk seperti itu, jadi mereka pakai NPK yang biasa dijual di toko pertanian. Biasanya itu NPK biru yang biasa dipakai. Yang saya lihat banyak pengalaman teman-teman ibu-ibu yang di kota ini mereka begitu. Tapi kalau di kampung-kampung itu mereka hanya pakai humus atau kompos yang dibuat sendiri. Iya. Ya, tadi Ibu Olivia mengatakan tidak boleh kena matahari langsung. Iya, tepat sekali. Karena kalau nanti ya mudah-mudahan narasumber lain akan berikan informasi yang saya tahu. Karena tanaman hias Kalatea ini mereka tumbuh di hutan di bawah-bawah pohon. Mereka tumbuh. Jadi matahari hanya di celah-celah dedaunan yang kena di daun aglonema Kalatea, sehingga dia mampu bertumbuh. Tapi kalau matahari langsung, sehari saja itu daunnya langsung menggulung dan terkadang tidak selamat. Kadang-kadang tidak akan selamat, hanya sekali itu. Kalau kita lupa, misalnya jemur matahari pagi, terus tiba-tiba kelupaan, terus dia kena matahari seharian. Itu sorenya itu menggulung, bahkan langsung kering, keriput, itu besok biasanya tidak selamat. Dan saya biasanya penanganan saya langsung botakin semuanya. Dibotakin karena tidak akan mungkin segar lagi dia, dan nanti tunggu muncul daun baru lagi, ya baru selamat. Kalau penyiramannya bagaimana, Bu? Ini kan tadi dikatakan memang dia suka yang lembab ya. Apakah memang harus disiram secara berkala atau bagaimana? Ya, kalau saya sih tergantung media tanam. Kalau media tanamnya ringan itu alias hanya pakai sekam padi plus kompos panas sedikit, itu bisa penyiraman bisa saja setiap hari kalau kondisi panas. Tapi kalau media tanam agak berat, biasanya tambah kokopit atau tambah pakis halus seperti itu, bahkan lebih banyak ke humus atau tanah. Itu biasa penyiraman kita lihat-lihat kalau misalnya masih basah ya jangan disiram-siram.
Jadi tergantung media tanam teman-teman yang merawatnya. Kalau saya sih karena media tanam cukup ringan, jadi bisa 2 hari sekali sudah disiram. Baik. Kalau Baik. cuaca panas. Baik. Mungkin kita coba tanya dulu Dr. Hukom ya, beliau adalah pakar budidaya. Melihat apa yang sudah dilakukan Bu Olivia tadi, apakah ada yang perlu ditambahkan Pak Dr. Hukom atau yang perlu bisa ditingkatkan? Ya, baik sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Menyangkut dengan teknik budidaya dari Calathea yang sudah dilakukan oleh Ibu Olivia, itu memang sudah bagus dan banyak sekali mendapat sambutan dari masyarakat. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa tanaman hias Calathea ini adalah asal mulanya dia adalah tanaman yang berasal dari daerah iklim sedang. Walaupun sudah mengalami banyak mutasi, tetapi secara genetik dia harus menyesuaikan diri dengan sifat-sifat asalnya, yaitu cepat sekali dia respon terhadap iklim. Dalam hal ini adalah kondisi lingkungan menyangkut dengan tanah, kemudian juga ketersediaan air, itu sangat penting sekali. Dan untuk tanaman hias Calathea ini dia adalah jenis tanaman hias untuk dalam ruangan, dan dia tidak bisa kenal sinar matahari secara langsung. Nah, oleh karena itu dalam teknik budidaya faktor-faktor yang perlu diperhatikan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Olivia bahwa media tanam itu yang sangat perlu diperhatikan. Media tanam harus tidak boleh berat, tidak boleh terlalu ringan. Jadi perbandingan tanah, pasir dan juga bahan organik lain seperti pupuk kandang dan pupuk hijau yang lain, yaitu harus 1 berbanding 1. Kenapa demikian? Karena bahan-bahan ini sangat penting sekali untuk menahan air dan menciptakan kelembaban yang cocok untuk tanaman ini. Sehingga nanti tadi dijelaskan bahwa kalau dia kena sinar matahari langsung atau dia stres terhadap air atau stres kelembaban, lalu itu menyebabkan daunnya menggulung. Nah, daun menggulung itu biasanya adalah salah satu cara dia memproteksi diri untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan teristimewa terhadap sifat kelembaban dan ketersediaan air. Itu biasanya seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dulu menyangkut dengan teknik budidaya. Kalau menyangkut dengan pemupukan, saya pikir sudah bagus. Nah, cuma nanti kalau ada perkembangan, baru mungkin saya bisa memberikan masukan lagi. Baik. Terima kasih Dr. Hukom. Mengenai hama dan penyakit, apa yang Ibu Olivia temui untuk Calathea ini? Oke, pengalaman saya untuk Calathea selama saya merawat itu paling banyak sih daun yang menggulung, walaupun tidak kena matahari secara langsung di tempat teduh, tapi dia menggulung. Tapi setelah saya baca-baca, ya saya hanya otodidak baca-baca buku dan di internet, itu penyebabnya itu bisa saja virus, bisa saja bakteri, tapi bisa juga hama. Dan hama itu seperti ada, yang saya lihat seperti ada kutu, seperti spider, apa itu yang merah itu ada kayak laba-laba, tapi kutunya kecil warna merah. Nah, itu kalau dia sudah nempel di Calathea itu pasti dia mengkerut Calatheanya dan menggulung. Dan biasa itu susah kalau kita tidak cepat-cepat menangani, itu langsung kering menghitam pula. Karena biasanya kebanyakan Calathea itu kan daun belakangnya itu warna ungu tua. Jadi kalau dia sudah menghitam, memang menggulung, dia pasti menghitam. Itu yang saya temui.
Dan ada juga penyakit yang sering, yang selalu ya, apalagi di yang import itu mengering ujung-ujung daunnya, ujung daun maupun di tangkai bawah Calathea itu mengering padahal tidak kena matahari secara langsung. Itu yang saya temui. Baik. Jadi cara saya biasanya saya hanya menggunting dan menyemprotnya dengan obatnya. Obat apa itu, Bu, yang disemprot? Sebenarnya saya malu sebenarnya mau bilang, tapi ya itu yang saya praktekin. Saya biasa pakai sabun cuci piring. Oh, sabun cuci piring. Iya. Sabun cuci piring Sunlight itu hanya taruh di 1 liter air, baru taruh setengah sendok teh, itu buat saya semprot-semprot supaya kutunya itu lari seperti itu. Karena saya tidak suka pakai pestisida, insektisida, beracun sekali, baunya juga menyengat. Jadi saya sedapat mungkin tidak mau pakai itu. Jadi pakai sabun cuci piring aja Sunlight atau. Dan ternyata kutunya lari. Iya. Wah, luar biasa. Baik. Nah, ya itu cara-cara yang alam saja, praktis lah. Soalnya obatnya juga takut ya racun soalnya. Baik, kita dengarkan mungkin komentar dari Dr. Johanna ya. Beliau adalah pakar proteksi tanaman. Dr. Johanna, mungkin boleh disampaikan apa pengamatan Ibu terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Olivia tadi. Bagus. Ya. Terima kasih Pak. Sudah benar apa yang dilakukan Ibu Olivia. Memang menyemprot hama dengan sabun deterjen itu lebih baik. Atau Ibu bisa aja jadi air 1 liter, tetes setengah sendok teh, deterjen atau Mama Suka itu, atau Sunlight, kemudian dicampur dengan air 1 liter atau lebih juga enggak apa-apa, karena itu kan cuma buat membersihkan gitu, tapi itu dia juga bagus untuk mencuci, membersihkan hama dari tanaman. Nah, selain menyemprot, Ibu juga bisa membersihkannya dengan kapas. Jadi celup kapas di deterjen yang sudah diencerkan, kemudian Ibu gosok secara perlahan-lahan pada bagian yang terkena hama. Nah, kemudian yang tadi yang Ibu katakan bahwa ada bagian pangkal atau ujung dari tanaman Calathea itu terjadi kering, itu stres, Bu. Kebanyakan oleh stres air atau panas atau kelembapan. Biasanya itu dia menguning dan mengering, bukan karena tadi Ibu katakan virus atau juga jamur. Ada memang jenis-jenis jamur, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sampai separah yang Ibu maksudkan. Jadi kalau Calathea itu yang saya tekankan sini, yang bagian pangkalnya kering dan hujung-hujung daunnya itu kering, itu disebabkan oleh stres karena kekeringan atau karena kelembapan. Jadi bukan disebabkan oleh patogen atau jamur atau bakteri yang Ibu katakan tadi atau virus. Baik, saya baru tahu kalau tanaman juga bisa stres ya. Padahal Calathea ini tanaman pendoa katanya ya. Jadi kalau kering mungkin harus berarti kalau kering dia, Dr. Johanna berarti disiram ya? Ya, kalau terlalu panas juga, cuaca panas harus diperhatikan. Dia tidak boleh terlalu kering ataupun tidak boleh terlalu basah, sehingga pas-pas gitu. Baik. Saya kira Ibu Olivia sudah mengerti untuk cara merawat bunga yang baik gitu. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan silakan sampaikan melalui kontak center Hope Channel Indonesia atau melalui chat di YouTube Live atau chat di Facebook Live. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai vinca, kita akan melihat dulu yang satu ini.
Pernah berharap Anda tidak perlu melipat baju cucian, memotong rumput, atau membuang sampah? Sebuah studi terbaru menemukan bahwa para lansia yang menggunakan paling banyak tenaga dalam pekerjaan sehari-hari lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan mental dengan bertambahnya umur. Para partisipan dalam kelompok yang paling aktif 91% lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan pada ingatan, konsentrasi, dan kemampuan bahasa setelah 5 tahun daripada mereka di kelompok yang paling tidak aktif. Dan itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Sementara program olahraga rutin adalah bagian penting dari pola hidup yang lebih sehat, jangan hiraukan kegiatan fisik sehari-hari. Para lansia dalam kelompok yang aktif membakar hampir semua kalori mereka dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih banyak berjalan, menaiki tangga, terlibat dalam kegiatan peduli kasih dan sukarela, dan lebih banyak bergerak secara keseluruhan. Walaupun hal-hal ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, kegiatan-kegiatan fisik ini menaikkan detak jantung kita dan meningkatkan peredaran darah, sambil juga melindungi fungsi otak. Baik, kita akan membahas yang topik yang kedua ya dalam acara ini, jutawan dengan Calathea dan Vinca. Ini Vinca, ini sekarang kita akan bahas ya. Saya bawa ke studio sebuah varietas Vinca. Mungkin boleh Ibu Olivia sampaikan ini varietas apa yang saya bawa ini. Tadi saya lihat ada di backgroundnya Ibu. Kelihatan Bu? Ini bunganya warna putih dan ada pinknya. Ada putih dan pink mungkin ada. Ya, tadi saya lihat ada di belakang. Ya. Seperti ini. Ya, sepertinya sama. Ini apa namanya, Bu? Ya. Kalau tidak salah ya, jenis itu jenis aprikot. Aprikot ya. Jadi kalau yang jenis-jenis ada tengahnya, ya, kalau tengahnya itu ada lubang, ada hole seperti ini, itu jenis halo. Vinca jenis halo. Semua yang ada lubang tengah, ya itu jenis-jenis yang halo seperti ini. Ini ungu purple, ungu halo namanya, ungu halo. Tapi sebenarnya variannya banyak sekali. Banyak sekali ya variannya ya? Ini, ya. Banyak, seperti ini blackberry, karena warnanya ya seperti blackberry. Kalau ini bloody red, karena merah, jadi dia namanya bloody red. Seperti darah katanya, seperti itu. Pokoknya warnanya cantik-cantik. Seperti Calathea tadi Bu, ini di pasaran harganya berapa Vinca ini? Nah, ini uniknya ya. Jenis Vinca itu tanaman hias yang menurut saya sangat mudah sekali dirawat dan hanya 3 bulan itu dia sudah berbunga dan perbanyakannya itu ya kalau saya melalui tanam benihnya, biji sama stek dan untuk kisaran harga kalau di Manado sebelum pandemi itu harganya kisaran 35.000 untuk yang belum berbunga seperti ini. Ya, jadi yang belum berbunga saja 35.000 kalau di Manado. Tapi kalau yang sudah berbunga seperti ini di sebelum pandemi itu harganya sekitar 50.000 sebelum pandemi. Tapi kalau di Pulau Jawa itu di bawah ya. Pasti kalau yang seperti tadi yang sudah berbunga begini dia harga kisaran 35.000. 35.000 yang sudah segini. Dan kalau yang anakan kecil-kecil sudah walaupun belum berbunga ini 20.000-an bedanya. Tapi kalau sekarang setelah yang pandemi segini tidak dijual. Ya, tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Karena rugi. Mending kita tunggu sebentar sampai dia berbunga supaya harganya bagus. Jadi harganya sekarang kalau di Manado saya sudah cek di beberapa tempat jual tanaman hias. Kalau yang import, ini kan jenis import yang aprikot ini 75.000 sampai 150.000 tergantung banyak bunga dan besar atau dewasa. Tapi kalau misalnya yang seperti ini tapi sudah berbunga, itu biasanya 50.000. Kecil loh nih, kecil 50.000. Dan pengalaman saya kebetulan suami itu kan sering minta tolong untuk kalau misalnya buat pelayanan itu KKR atau apa, dia minta disumbang hadiah-hadiah untuk KKR. Jadi biasa saya jual untuk kebutuhan itu.
kan saya ini guru PNS ya, gaji kan pasti ya gaji PNS normal ya. Jadi kadang kalau sudah ready seperti yang di sudut sana, itu yang sudah begitu, itu kalau saya lepas kadang-kadang 40 pot seperti ini, bisa sampai 3 juta dapatnya. Wow. Dan kalau jual cepat sekali habis. Wow, karena peminat yang di Manado masih sangat suka tanaman hias ini. Jadi kalau sudah diposting di Facebook, hanya 2 hari itu sudah berdatangan orang membeli ini untuk jadi cepat sekali. Padahal tanamnya itu hanya 3 bulan sudah berbunga, sampai sudah jadi begini hanya 3 bulan. Dan sekali tanam itu bijinya kan banyak. Ini contoh biji-bijinya banyak sekali. Itu bisa ratusan. Jadi kalau kita semai 100 pasti yang jadi 60 banyak. 3 minggu sudah menghasilkan. Jadi ya ini untuk motivasi untuk teman-teman kalau yang ibu-ibu ya kalau mau seperti itu. Baik, terima kasih inspirasi dan motivasinya. Jadi memang kelihatannya nilai ekonomisnya bahkan lebih tinggi dibanding Calathea ya, karena bunganya cantik-cantik ya. Mungkin Prof. Daniel nih yang biasa melihat nilai ekonomis dan pembanyakannya tadi ya. Apakah pembanyakannya sama seperti Calathea tadi bisa dilakukan atau salah kecelakaan tapi berhasil baik atau bagaimana? Ya. Baik, terima kasih. Jadi perbanyakan ini bisa lewat biji, bisa lewat stek, dan bisa lewat kultur jaringan. Jadi tadi sebetulnya orang dengan persilangan ya, bunga itu dikawinkan begitu untuk mendapatkan jenis yang baru, tetapi itu biasanya lama. Makanya untuk cepat biasanya orang menggunakan kultur jaringan. Dan karena sejak ditemukan teknik soma cloning tadi, maka sekarang hampir semua bunga-bungaan menggunakan teknik soma cloning. Dan ini memang sejak terjadinya pandemi, banyak sekali orang yang karena lebih bekerja dari rumah, ya punya waktu lebih banyak mengkoleksi tanaman hias. Dan memang karena sekarang sudah banyak sekali variannya dan warna-warni yang dibuat, ya sehingga indah dipandang, dan bahkan ini bunga vinca ini bisa disusun di dalam keranjang kecil pada waktu berbunga. Dia bisa menjadi yang luar biasa indahnya, apalagi kalau disusun warna-warninya itu disusun sedemikian rupa menjadi luar biasa indah, dan bisa satu keranjangnya itu, satu buke itu bisa harganya jutaan, ya kalau diatur sedemikian rupa. Jadi vinca peminatnya jauh lebih tinggi sebetulnya daripada Calathea, ya Calathea. Jadi baik menggunakan biji ataupun menggunakan stek, tapi kalau sekarang orang pada waktu hendak melakukan mutasi ya jauh lebih cepat menggunakan soma cloning. Kalau menggunakan biji kan dari satu varietas kemudian dikawinkan. Nah itu memakan waktu yang lebih lama karena mesti ditunggu tumbuh lagi dan kemudian diperiksa, ditanam, sehingga itu waktunya lebih lama. Orang sekarang lebih banyak kalau untuk pengembangan menggunakan soma cloning. Kalau tadi Ibu Olivia menyampaikan kalau dari biji itu 3 bulan ya. Kalau stek ataupun kultur jaringan lebih cepat, Prof? Bukan. Kalau kultur jaringan memang lebih lama, tetapi dia ini digunakan untuk mendapatkan motif baru. Motif baru ya. Jadi, kalau dia disilangkan ya dikawinkan bunga, katakanlah dia blackberry dengan yang putih tadi, dikawinkan, disilangkan, kemudian kan dia jadi biji. Biji tumbuh lagi, kemudian dicoba lagi ya. Supaya dia stabil ya, filialnya stabil. Tapi kalau secara soma cloning itu memang sengaja diganggu, si DNA-nya yang diganggu sehingga terjadi perubahan DNA, menghasilkan motif yang baru gitu. Baik. Itu kalau untuk mendapatkan motif yang baru. Tetapi kalau sebagai praktisi atau kalau kita hanya mau bertanam, itu jauh lebih cepat lewat stek sebetulnya daripada yang lainnya. Baik. Kalau lewat stek bisa 2 bulan mungkin atau lebih cepat? Ya, sekitar begitu. Ya. Baik.
Baik, sebelum kita lanjut diskusi tentang Vinka ini lebih dalam, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa. Ini ada pertanyaan terkait Calathea ya. Dari Ibu Juliana Tambunan ya. Selamat malam. Kenapa ya Calatheaku banyak daunnya kayak hangus setengah-setengah dari daun sehingga daun tidak pernah lebat? Terima kasih. Ini pertanyaan terkait dengan daunnya hangus setengah-setengah. Mungkin boleh Ibu Olivia, siapa tahu pernah mendapati situasi yang sama? Oh iya, kalau saya rasa saya pernah alami juga itu. Biasanya Calathea yang saya beli online itu jadi dia 2-3 hari baru nyampe Manado. Jadi biasanya memang tanaman ini stres berat. Jadi selama seminggu itu dia menggulung. Jadi kalau menurut saya 50% itu selamat, 50% mati. Karena beberapa kan dibelikan beberapa pohon. Jadi kalau yang sudah menggulung, ini pengalaman saya, kalau sudah menggulung dan mengering, kalau yang baru beli online itu memang sulit sekali selamat. Sulit selamat walaupun sudah dipotong, tunggu juga tunas barunya sedikit sulit. Tapi kalau masalah ibu itu, kalau saya juga pernah alami, sudah lama saya rawat, tiba-tiba dia menggulung dan mengkerut, menghitam. Saya memang tidak terlalu tahu pasti, seperti tadi penjelasan dari Ibu Yohana, bahwa media tanam juga berpengaruh terhadap daun itu sampai dia mengering, kelembaban dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan saya sudah mulai paham supaya bisa rawat lagi yang benar. Jadi biasanya yang saya buat kalau sudah mengalami seperti itu langsung saya gunting, tidak tunggu lama-lama. Karena kalau pengalaman saya kadang dia menular. Jadi kalau dibiarkan, daun yang lain juga ikut menggulung, menghitam. Jadi secepatnya saya hilangkan, saya gunting saja, dan biasanya saya ganti media tanamnya. Ganti media tanam yang baru, tapi media tanam yang saya olah, bukan campur langsung pakai. Jadi pengalaman saya kalau kita media tanam campur, waktu campur misalnya sekam, pupuk kandang, tanah seperti itu, langsung pakai pasti menggulung. Bahkan mungkin panas terjadi fermentasi, saya tidak terlalu paham, tapi biasanya pengalaman saya tidak pernah lagi pakai media tanam yang waktu dicampur langsung pakai. Biasanya saya siram air dan saya diamkan seminggu lebih baru dipakai, baru aman. Jadi ibu saya sih langsung ganti media tanamnya yang baru tanpa merusak akar waktu dipindah di repotting. Dan itu dirawat seperti biasa dan mudah-mudahan semoga dia bisa tumbuh lagi. Terima kasih Bu Olivia atas advice-nya. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Dr. Johana? Ini kelihatannya katanya stres nih setelah dikirim lewat delivery online ya. Ya, kalau dikirim. Terima kasih Pak. Sebenarnya seperti tadi Ibu Olivia katakan bahwa kalau menggunakan pupuk kandang itu jangan yang masih mentah. Karena di dalam pupuk kandang itu banyak bakteri dan jamurnya. Jadi kalau bisa digunakan pupuk kandang yang sudah matang, yang sudah jadi tanah gitu. Sehingga pada saat penggunaannya itu bakteri maupun jamur itu sudah agak berkurang gitu, sehingga dari cara perawatan kita, maka kita bisa menggunakan campuran pupuk kandang dan tanah, kemudian ditambah dengan sekam, itu perbandingannya itu bisa 1:1, atau juga sekamnya lebih banyak. Pengalaman Ibu Olivia itu sudah baik, tetapi yang saya tekankan jangan menggunakan pupuk kandang yang masih mentah ataupun setengah matang. Baik. Karena itu bakteri dan jamurnya lebih banyak. Baik. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit yang seperti Ibu Olivia katakan tadi, itu gejala penyakit Bu. Kalau sudah menular ke bagian yang lain, itu berarti itu ada bakteri ataupun jamur. Nah, kalau demikian
harus digunting dan dibakar, Bu. Jangan dibiarkan. Kemudian gunting yang Ibu gunakan untuk memotong jangan dipindahkan ke bagian tanaman yang sehat. Baik. Itu yang saya tekankan. Kemudian kalau ada hama juga yang untuk organik itu saya sarankan jangan menggunakan pestisida sintetik. Sebaiknya Ibu menggunakan, sekarang ini kan ada bubuk bawang putih, Bu. Bawang putih yang sudah dibikin bubuk. Nah, itu setengah sendok makan bawang putih dicampur dengan air 1 liter, ditambah dengan 2 atau 3 tetes deterjen Mama Suka itu atau Sunlight, kemudian dicampur dan disemprotkan atau dioles pada bagian yang ada hamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johana. Mudah-mudahan penjelasan Ibu Olivia dan Dr. Johana ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Juliana Tambunan. Baik, kita kembali ke Vinca ya. Tadi kita belum membahas bahkan bagaimana menanamnya. Mungkin Ibu Olivia bisa menjelaskan sambil video yang tadi di awal sudah disampaikan kita tayangkan, dan Ibu Olivia bisa menjelaskan mulai menanamnya dari bibit, dari biji dan seterusnya. Silakan Bu Olivia. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Nah, tanaman Vinca ini gampang-gampang susah ya untuk yang sudah tahu. Jadi bisa ditanam melalui biji ataupun di stek. Jadi 2 cara itu sudah saya buat. Nah, seperti ini, biji-biji ini kita akan menyemai. Nah, media tanam itu memang benar-benar yang sudah siap seperti Ibu Yohana bilang, yang sudah benar-benar diolah. Jadi tidak pakai tidak pakai pupuk kandang yang masih mentah, karena memang berbahaya. Jadi caranya sangat gampang. Saya pakai keranjang biasa supaya tidak terlalu becek. Jadi saya hanya media tanam juga ringan, campurannya sekam mentah, ada kompos, dan ada juga kokopit sedikit. Nah itu, jadi semai seperti biasa. Dan ini seperti tadi Prof. Daniel bilang, kalau untuk merimbunkan itu bisa pakai sistem pruning, jadi pemangkasan. Jadi pangkas-pangkas, rajin pangkas, jadi dia nanti rimbun seperti itu. Dia rimbun, jadi lebih cantik. Nah, untuk stek, ini pengalaman saya. Kalau stek tidak sembarang stek. Justru kalau stek ini kita tidak bisa pakai batang yang tua. Justru batang semakin muda, semakin bagus. Semakin dia muda, jadi caranya gampang. Saya hanya pakai gelas aqua kecil, dan itu kenapa saya tutup supaya proses kelembabannya mungkin terjaga, dia tidak kering, jadi cepat berakar. Itu hanya seminggu itu dia pasti berakar. Dan ini yang hasil steknya, hasil stek, dan banyak juga yang hasil stekan cepat sekali berbunga. Ini memang cara paling cepat mendapatkan bunga. Kalau biji kan lama 3 bulan, kalau stek itu kita hanya waktu sebulan saja dia sudah berbunga. Seperti itu. Jadi sangat indah, gampang sekali ditanam, bisa menghasilkan pundi-pundi buat di rumah tangga. Seperti itu. Jadi semangat ya ibu-ibu, ayo kita tanam Vinca. Selain indah, murah. Iya, luar biasa inspirasinya. Ya, bahkan dengan stek tadi hanya 1 bulan ya, sudah bisa berbunga dia. Iya, sebulan sudah bisa. Baik. Sebulan. Baik, mungkin Dr. Hukom boleh sampaikan mungkin dari apakah nasihat yang sama terkait dengan Vinca ini juga seperti dari Calathea tadi juga sama dengan Vinca? Silakan Dr. Hukom. Ya, baik. Untuk Vinca, saya lihat sudah bagus yang dilakukan oleh Ibu Olivia. Cuma kita harus tahu bahwa tanaman Vinca atau tapak dara ini adalah jenis tanaman berbunga, jadi tanaman hias yang berbunga. Nah, oleh karena itu, untuk tanaman-tanaman yang berbunga, dia memang membutuhkan nutrisi yang cukup untuk merangsang pembungaan, stimulasi pembungaan. Jadi untuk penggunaan kompos maupun pupuk kandang, nah ini juga harus diperhatikan kandungan nutrisinya. Karena mau memunculkan bunga dengan corak warna-warni,
itu ada unsur-unsur tertentu yang bertanggung jawab untuk nanti menghasilkan prekursor-prekursor. Dalam hal ini adalah enzim yang nanti bekerja untuk menstimulasi pewarnaan pada saat biosintesis pembentukan bunga itu. Nah, jadi untuk tiap-tiap jenis itu berbeda. Untuk vinca ini saya tidak memberikan nutrisi apa yang cocok, tetapi ada unsur yang mendominasi untuk menstimulasi bunga. Tergantung dari jenis-jenis bunga yang muncul itu. Sama seperti yang kita temukan di jenis-jenis bunga tanaman hias yang lain, yang dikhususkan untuk bunga potong. Nah, cuma saya anjurkan kalau bisa itu dia harus mengandung nutrisi lengkap hara makro dan ada mikronya, sehingga begitu kita semai terus kita tanam pada waktu proses masuk ke tahap reproduksi pembentukan bunga, nah itu sudah mulai muncul primordia bunga yang memang nanti bisa memunculkan warna yang cocok. Nah, untuk perbanyakan secara biji, nah ini kan kita tahu betul bahwa biji itu kan dia heterozigot dari segi genetiknya. Kalau ditanam bersamaan berbagai macam jenis bunga, lalu nanti terjadi polinasi, itu lalu terjadi penyerbukan silang. Nah, kemantapan daripada varietas itu tidak akan kita dapat, karena nanti kalau kita dapat biji kita tanam, bunganya nanti bisa berubah karena itu akibat dari polinasi tadi, serbuk silang itu. Nah, untuk perbanyakan, untuk mendapatkan biji yang murni, makanya itu ada cara khusus untuk budidaya khusus mendapatkan biji itu dengan lingkungan khusus dan pemberian pupuk yang juga khusus. Nah, itu penelitian-penelitian dilakukan seperti itu. Nah, kalau hanya cuma sebagai penghobi, tidak ada masalah. Saya pikir tidak ada masalah. Kalau untuk kebanyakan stek, nah biasanya kalau perbanyakan stek itu mempertahankan genetik aslinya. Jadi kalau kita mau perbanyakan yang tadi dari warna ungu atau warna-warna yang bagus, kita ambil steknya, ya kita semai dan kita tanam. Itu pasti dia mewarisi 100% genetik induknya. Biasanya seperti itu. Baik. Tapi kalau lewat pembungaan sudah ada variasi-variasi. Kemudian yang berikut menyangkut tentang faktor tumbuh. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi genetiknya bagus. Jadi kita dapat genetiknya bagus, beli dari luar bagus, tetapi kalau faktor-faktor pertumbuhan itu tidak diberikan sesuai dengan kebutuhan, dia tidak akan memunculkan sifat-sifat yang unik, itu tidak akan muncul. Biasanya untuk tanaman-tanaman hias, paling banyak itu yang sangat berpengaruh adalah air, sinar matahari, dan nutrisi. 3 hal itu sangat penting sekali untuk diperhatikan supaya mendapatkan jenis-jenis tanaman hias yang lebih bagus dan bisa disiapkan dalam bentuk banyak seperti melalui metode-metode kultur jaringan tadi, lalu banyak sekali menghasilkan pendapatan secara ekonomi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hukom yang sudah memberikan masukan-masukan dan nasihat terkait bagaimana mengembangkan supaya lebih banyak bunga dan lain-lain ya. Vinca ini juga dikenal dengan nama tapak darah kembang tembaga katanya juga ya. Namun vinca bukan saja menjadi tanaman hias, katanya juga menjadi tanaman obat ya, obat keluarga. Katanya bisa untuk anti kolesterol, bisa kanker. Mungkin Prof. Daniel boleh menambahkan kenapa dia ini bukan hanya tanaman hias tapi juga menjadi tanaman obat. Ada elemen apa di vinca ini? Ada 2 elemen yang ada di 2 jenis alkaloid yang ada di vinca. Ya, secara tradisional bunga tapak darah memang sudah digunakan untuk menurunkan kadar gula darah, dan juga secara tradisional telah digunakan untuk mengobati kanker sebagai kemoterapi alami, ya.
kemoterapi alami. Hanya saja yang digunakan sebagai obat herbal sering tidak terkontrol dosisnya karena dikatakan 7 cabang dari atas, ya 7 cabang yang mana begitu. Dan saya sudah pernah punya pengalaman dulu, ada masih mertua begitu ya, besan, dia makan ini gula darahnya sampai drop sampai dia pingsan, ya. Jadi tidak terkendali. Jadi kalau mau menggunakan bunga vinca sebagai obat, maka perlu diatur dosisnya yang benar sehingga tidak membuat, bukannya mengobati tapi akhirnya membuat kondisinya menjadi memburuk begitu ya. Jadi memang secara tradisional dan sudah dibuktikan sekarang di dunia pengobatan ya. Saya banyak baca jurnal pada waktu saya tadi mencari literatur tentang vinca, yang paling banyak itu justru vinca sebagai obat ya, obat diabetes dan obat kanker ya, karena dia mempunyai sifat anti kanker juga ya. Jadi karena sekarang orang telah kembali ke alam, maka pengobatan ini banyak kembali ke fitofarmaka. Makanya sekarang vinca menjadi favorit ya untuk menjadi obat ya, khususnya dari akar, batang, daunnya semuanya bisa menjadi obat diabetes dan obat kanker. Baik, terima kasih Prof. Berarti memang nilai ekonomisnya bukan hanya sebagai tanaman hias, jadi juga menjadi tanaman obat. Bu Olivia, apakah hama penyakit banyak atau lebih sedikit dibanding Calathea untuk vinca ini? Ya, untuk vinca yang penting kita tahu merawatnya. Pengalaman saya sudah sekitar 3-4 tahun ya menanam vinca. Penyakit yang paling sering menyerang itu ada 2. Yang pertama itu paling sering jamur karena terlihat kalau dia musim hujan, apalagi kalau kena hujan berlebih, itu besoknya itu sudah muncul jamur seperti benang-benang kayak berjamur seperti itu, dan tiba-tiba sudah menghitam ujung-ujung vincanya, ujung-ujung daun. Jadi biasanya itu saya langsung segera potong, secepatnya potong karena kadang-kadang dia menyebar, menghitam sampai di bawah batang bawahnya itu, bisa saja tidak selamat. Dan ada kalanya dia kalau tidak ditangani secepatnya menggulung semuanya, walaupun media tanam tidak kering, tapi dia semuanya menggulung, itu biasanya tidak selamat, tak bisa selamat lagi kalau sudah seluruhnya menggulung. Tapi kalau hanya ujung-ujungnya yang baru menghitam, mengkerut, dan membusuk, seperti itu, biasa terjadi kalau musim hujan, kena hujan berlebih. Itu masih selamat kalau kita cepat digunting dan dibuang, itu pasti selamat. Dan penyakit yang kedua itu yang, bukan penyakit ya, saya pikir kena hama ya, itu kena kutu putih. Nah, kalau kutu putih sudah nyerang, itu biasanya sih saya seperti tadi lagi. Pakai sabun cuci piring hanya itu aja saya. Tapi saya senang karena dapat ilmu baru. Saya mau coba cari bubuk bawang putih mungkin lebih mantap lagi buat aglonema juga. Jadi itu biasa saya pakai itu aja. Hanya dicuci-cuci. Besoknya dia itu mungkin ada 1-2 tapi selanjutnya dia hilang. Baik. Itu untuk penyelamatannya itu. Mungkin Dr. Johanna ada tambahan mungkin? Ya, terima kasih Pak Sugoro. Ya, sudah bagus Bu. Itu tadi yang Ibu katakan kalau musim hujan terus tanaman membusuk, warna hitam dan membusuk, itu ada jamur Bu. Itu bukan hanya karena lembab, tapi sudah muncul jamur yang menyerang tanaman Ibu. Sehingga itu cara Ibu memotong sudah bagus, tapi itu jangan menggunakan gunting yang sama pada bagian tanaman yang masih sehat. Itu nanti Ibu memindahkan penyakitnya lagi ke bagian tanaman yang sehat. Nah, kemudian bagian yang sudah sakit itu jangan ditaruh di bagian bawah pohon, tapi dibenam di dalam tanah ataupun dibakar. Nah, sehingga tidak menjadi sumber penyakit bagi tanaman yang lain yang masih sehat.
Kemudian yang kutu putih itu sudah bagus, Ibu melakukan pengendalian dengan menggunakan air sabun, sudah tepat. Air sabunnya jangan terlalu kental, Bu, karena itu juga nanti menyebabkan tanaman kering. Jadi beberapa tetes aja dalam 1 liter air, kemudian Ibu semprot atau Ibu usap dengan kapas. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Terima kasih. Baik, waktunya sudah hampir habis, namun ada satu pertanyaan penting dari pemirsa yang ingin saya bacakan dan mungkin kita boleh, mungkin nanti Ibu Olivia atau Prof. Daniel boleh jawab. Pertanyaan ini dari seseorang yang menulis no name ya. Bagaimana proses penjualannya, distribusinya, sehingga bisa memenuhi aspek ekonomis dan membantu perekonomian keluarga. Mungkin boleh diulang lagi Ibu Olivia tadi. Jualnya lewat mana, distribusinya seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau untuk, jadi kalau teman-teman atau sahabat-sahabat pecinta tanaman hias ini mau membuat tanaman hias khusus Vinka ya, Vinka untuk prospeknya itu menurut saya bagus, dan sekarang zamannya ini kan sudah media sosial itu sudah sangat membantu. Jadi biasanya untuk distribusi saya hanya kerja di rumah waktu itu, kerja di rumah, tidak pernah ke pasar. Misalnya saya lagi pula ini kan maaf ya, istri pimpinan seperti itu, jadi tidak mungkin kan saya ke pasar jual di pasar. Jadi kita sistemnya itu bisa profesional melalui media sosial. Dan paling gampang sekali distribusi itu lewat Facebook di marketplace. Marketplace itu tinggal difoto, diposting, dan tunggu komen. Biasanya itu cepat sekali, sangat cepat dan langsung biasanya langsung habis sih, langsung habis. Jadi mudah sekali dengan media sosial ya. Mungkin Prof. Daniel mau tambahkan ini. Biasanya Prof. Daniel ada ide-ide menarik mengenai ini. Memang sekarang zaman media sosial, dan juga mungkin di media sosial kita di komunitas kita bisa pamer dengan teman-teman kita, dikasih komen, dan mungkin biasanya seperti itu mulai ada yang ingin membeli dan bisa kita jual. Jadi lewat marketplace, lewat media sosial, dan juga media sosial Instagram juga bisa digunakan untuk jualan ya, untuk jualan, sehingga mudah orang bisa tinggal menghubungi, tidak perlu datang. Dia kalau ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi kita lewat media sosial kita dan kita balas ya. Biasanya itu sekarang sudah bisa cepat sekali dalam penjualannya. Baik. Boleh saya tambahkan sedikit silakan saja. Ibu Olivia. Ya, uniknya kalau Vinka ini kenapa saya bilang prosesnya bagus untuk ekonomi. Jadi kalau offline, kalau kita di tempat kita bisa jual ini tanamannya. Tapi kalau keluar daerah kan tidak mungkin kita akan kirim ini melalui online lewat pesawat, itu mati. Jadi kita bisa produksi bijinya ini yang dijual. Dan sekarang kita ada aturan di Vinka, tidak boleh menjual di bawah harga. Jadi 15 biji itu 10.000, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, itu aturan. Jadi sekarang di komunitas grup itu begitu. Jadi gampang sekali kalau mau punya usaha, mau kerja keras pasti bisa. Baik, terima kasih Ibu Olivia. Jadi bukan hanya bunga tanamannya, tetapi bijinya. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin dengar satu kalimat atau dua kalimat dari masing-masing narasumber kita. Dr. Hukom, ada yang ingin disampaikan? Ya, dari saya cukup baik prospek pengembangan tanaman hias. Namun yang paling penting adalah memperhatikan faktor-faktor persiapan pertumbuhan, ditambah dengan teknik untuk budidaya, sehingga benar-benar bisa mendapatkan tanaman yang bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Kemudian menyangkut Vinka sendiri, ini sangat penting sekali karena selain dari manfaat sebagai tanaman hias, bermanfaat juga untuk bisa diekstrak bunganya untuk menjadi bahan baku pewarna. Selain dari juga bisa digunakan untuk tanaman herbal, namun yang tadi sudah dijelaskan penting memberikan nutrisi
pupuk yang lengkap, karena ini semua menyangkut dengan bahan-bahan biokimia yang bisa bermanfaat untuk penyembuhan kesehatan. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Dr. Hukom. Dr. Johana, mungkin ada kesimpulan satu kalimat atau 2 kalimat? Terima kasih Pak. Tetap pelihara dan pertahankan cara budidaya dengan tepat, seperti menggunakan pestisida botanis ataupun pestisida secara alami. Jangan menggunakan pestisida sintetis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Daniel, ada pesan terakhir? Ya, saya dari sisi sejahteranya. Jadi kalau Anda ingin sejahtera, mari kita berbudidaya tanaman hias. Baik, terima kasih. Ibu Olivia, ya sudah banyak memberikan inspirasi, tapi mungkin berikan inspirasi terakhir kepada para pemirsa kita. Ya, buat teman-teman, tidak ada kata menyerah. Kalau mau berusaha, pasti bisa. Saya yang hanya sarjana ekonomi, tidak tahu menahu soal tanaman hias, bisa, apalagi Anda. Jadi itu semua bisa didapat kalau mau belajar dan berusaha, pasti hasilnya akan kalian dapat dan terima, dan pasti akan buat Anda tersenyum. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Olivia mengatakan tadi, pasti bisa. Di acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Baik pemirsa, demikian waktu membatasi kita. Kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya dari acara Kamu Bisa. Selamat malam.